Kak, yang di perjanjian lama itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang di perjanjian baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Allah kita, Tuhan kita cuma satu ya Kak ya, satu pribadi ya. Jadi kita tahu bahwa Allah dinyatakan firman-Nya, dinyatakan anaknya. Firman-Nya itulah yang namanya anak, gelarnya anak. Namamu yang telah engkau berikan. Oke. Kalau Kepadaku. nama Bapak sudah diberikan, berarti Bapak udah nggak punya nama dong? Nama itu kan Kak nggak bisa diserah Nah, terimakan, itu dia tadi bukan kamu coba materi. baca. Namamu Ya. yang telah kamu berikan. Anak ini gelar nama kemanusiaannya Yesus. Jadi kalau saya kasih nama saya ke kamu, apa kamu jadi saya? Mikir deh, mikir. Jangan oneness terus. Nah, fix oneness. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini, Saudari Agatha adu argumen dan logika dengan salah satu umat Oneness mengenai Tritunggal. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Nggak usah takut, santai aja. Kalian akan saya persilahkan untuk bertanya. Saya tidak akan bertanya lagi. Kenapa? Karena kalian nggak akan bisa menjawab. Halo Andini, Halo Kakak, Islam atau Kristen? Kristen Kak, Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ada yang mau ditanya sama Andini? Iya, Yesaya 40 ayat 3. Silakan dibacakan. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Tuhan di sini dia pakai huruf besar, itu YHWH ya Kak? Bukan, itu Yesus. Kamu bisa buka di Yohanes 1, silakan. Kamu buka Yohanes 1 ayat 23. Itu bukan Yahweh, itu Yesus. Yohanes Nubuatan 1. tentang Yesus. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 23. 23. Jangan. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Oke. Nah, Di kalau situ di perjanjian adalah, yang baru yang Kakak, oke, saya jelasin dulu. silakan Kak. Itu adalah kesaksian Nabi Yohanes tentang Yesus. Dialah orang yang berseru-seru. Oke, kita bisa baca di Matius 3 ayat 1 sampai 12. Karena ini ada korelasinya dengan apa yang dinyatakan di dalam Yohanes. Boleh Matius dibuka? 3 Ayat 1 sampai 12. dibaca semua. Kita dari ayat 1 aja. Dari ayat 1. Silakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lanjut Kak. Oke. Yohanes Lanjut, memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Ya. Yordan. Sekarang kamu coba baca lagi di Markus 1 dari ayat 1. Oke, Markus 1 ayat. Dari ayat 1.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Kita Yohanes baca Pembaptis tampil di padang biar- gurun dan menyerukan. Oke, lalu kamu baca di ayat ke-9-nya. Dari Markus 1 tadi. Sorry Kak, bisa diulangi? Markus 1 ayat 9 baca. Markus 1 ayat. 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Oke. Oke, udah Kak. Lanjut. Sedikit lagi sampai ayat 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, jadi Yesaya tadi mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu untuk dikatakan Yohanes. Siapakah Tuhan yang dimaksud di situ? Kita lihat, Yesuslah yang datang kepada Yohanes. Sudah sampai di sini paham? Berarti Yesaya 40 ayat 3 ini adalah bicara tentang Yesus. Tuhan itu Yesus ya. Tuhan Betul ya, Yesus yang diutus tadi dikatakan kan, ini kamu baca. Anakku yang kuutus gitu kan. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada orang yang berseru-seru di padang. Aku pernah tanya Pak Bom tuh Kak Agatha. Kita tidak bawa orang lain. Sorry agak putus-putus ya. Oke, kita tidak membawa orang lain. Aku pernah, ini udah jelas. Kita tidak berbicara orang lain. Aku pernah tanya Pak Bom. Hmm. Oh oke. Tuhan di Oke. perjanjian lama kalau dia huruf besar, apakah itu mengarah kepada Sang Pencipta? Tidak ada rasul yang mengajarkan demikian. Tetapi Rasul Paulus Halo? mengajarkan di Ibrani 1. Suara saya kedengeran? Halo? Baru Suara saya nyambung, tetapi Rasul Paulus, iya. Oke. Tidak ada narasi seperti itu. Semua rasul mengajarkan bahwa yang bertemu dengan nabi-nabi itu adalah sang firman dari Bapa. Kita bisa baca di Ibrani 1 ayat 1. Jadi bagi orang Israel, apakah ini maksudnya Sang Firman? Karena YHWH kan, kalau di bahasa Ibraninya gitu. Berarti YHWH Tidak itu ada. Sang Pencipta. Di bahasa Ibraninya pun tidak ada YHWH. Tidak ada kata YHWH. Berarti kalau bagi Kak Agatha YHWH itu tidak ada ya? Bukan bagi saya. Tuhan Yesus pun tidak pernah mengatakan YHWH terhadap Bapanya. Rasul Berarti pun kalau tidak pernah. berarti kalau seperti itu. kitab Yahudi Ibrani kalau pakai kata YHWH nggak benar ya Kak? Kitab Yahudi yang mana saya tanya? Yang Karena Perjanjian murid-murid Lama Yesus orang bahasa Yahudi. Ibrani. Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Perjanjian Saya Lama tanya bahasa Ibrani. Yahudi. Saya tanya Yahudi yang mana ini? Karena Rasul Yahudi. juga orang Yahudi. Rasul Iya, Paulus yang orang menulis- Yahudi. Yang menulis Yesaya 40 ayat 3 dalam bahasa Ibrani Kak. Itu orang Yahudi. Iya, maksudnya Itu nabi. itu kan mereka tulis YHWH kan? Tidak ada, karena Yesus saja sudah pakai Septuaginta. Kalau Kecuali dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan. pakai apa mereka Kak? YHWH ini nggak Saya ada tidak gitu tahu. maksudnya. Tidak ada ya. Jadi orang-orang Israel yang sekarang itulah yang meminjam Alkitab orang Kristen dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Itali, itu yang disebut Vulgata, lalu diterjemahkan ke Ibrani. Itulah yang dihasilkan dengan YHWH. Ini sejarah. Jadi Rasul dari abad ketiga sebelum Masehi itu sudah memakai Septuaginta. Ya. Lalu Septuaginta setelah berdirinya gereja di zamannya para rasul diterjemahkan dalam bahasa Itali. Itulah yang disebut dengan kitab Vulgata, itu orang barat. Lalu orang Israel yang sekarang meminjam itu menjadi namanya Masoret. Kitab Masoret itu baru diterjemahkan di abad ke-10 ke bahasa Ibrani, itu yang namanya Masoret. Ya,
Jadi sejak dulu bahasanya Alkitab kita ditulis rasul, ya, itu bahasa Yunani. Diterjemahkan ke bahasa Latin. Itu perjanjian Lama dan baru. Semua lama dan baru. Ya, itu Perjanjian semuanya lama dan bahasa baru Yunani. itu aslinya Yunani, begitu kan? Bahasa Yunani itu yang disebut dengan Septuaginta. Ini kita bicara sejarah gereja. Aduh, Ya. sinyalnya. Aduh, sinyal aku, sorry Kak. Oke. Sampai sini Sorry, Kak, dengar? Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Ya? Bahasa Yunani semuanya. Iya, karena saat itu bangsa Israel itu kan terpengaruh budaya Helenistik dan dijajah oleh kerajaan Romawi. Bahasa yang digunakan saat itu adalah paling umum bahasa Yunani. Itulah yang kita kenal Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Lama itu sebagai Septuaginta. Ya, di kanon dalam bentuk kitab Perjanjian Lama dan Baru, sabar, di abad keempat dalam Konsili Kartago. Makanya di dalam Konsili Kartago itu ada yang berbahasa Yunani dan ada yang berbahasa Latin. Itulah yang disebut Vulgata. Lalu Yahudi Farisi, antikris yang menolak Yesus, menerjemahkan kitab Vulgata ke dalam bahasa Ibrani. Sama Oten, malah dicomot. Vulgata ya, itu orang Jadi, barat, gereja barat, betul. Jadi menurut kakak kalau misalnya Alkitab yang ditulis Musa semua di perjanjian lama itu Yunani. dalam bahasa Yunani ya? Yunani. Jadi Nah, Musa di itu tahu zaman bahasa Yesus. Yunani zaman itu kak? Makanya kenapa ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, kalau Yesus saat itu berbahasa Ibrani, dia tidak mungkin menerjemahkan lagi. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Contohnya adalah seperti ini. Kalau kakak orang Indonesia, saya orang Indonesia, saya nggak mungkin I love you, aku mencintai kamu, yang artinya nggak mungkin, ya kan? Kecuali bahasa di sini itu bahasa Inggris, maka saya terjemahkan ke kakak, aku mencintai kamu. Iota itu juga bahasa Yunani, bahasa Ibrani, makanya diterjemahkan artinya titik. Karena Yesus saat itu berbahasa Yunani dan bahasa Arab. Itu kalau perjanjian baru saya make sense sih kak bahasa Yunani. Karena memang bahasa itu juga internasional. Perjanjian lama juga. Perjanjian lama juga. Yang aku maksud begini kak, kalau teks aslinya itu Musa menulisnya itu bahasa apa gitu? Bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkan. Berarti Ibrani dong, teks aslinya lalu Ibrani. Diterjemahkan, nih, kamu kan belum belajar. Lalu diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Sebelum Masehi di Alexandria dalam bahasa Yunani itu yang disebut Septuaginta. Jadi di zaman dari abad ketiga sampai di zamannya para rasul itu sudah bahasa Yunani semuanya. Oke, jadi yang ditulis Musa awalnya bahasa Ibrani lalu ditranslate ke Yunani, dari Yunani itulah ditranslate ke bahasa lain, begitu ya? Seperti itu. Seperti itu. Tetapi kalau yang ditulis Musa mengetahui Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad itu mengarah ke YHWH yang tidak dibaca tertulis itu, kakak setuju nggak? Tidak. Karena memang tidak ada kata YHWH. Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Itu yang kalau kamu mau tahu, kamu buka Yohanes 8 ayat 58. Karena Yesus mengutip apa yang dia katakan kepada Musa. Kamu buka. Ini untuk membuktikan. Karena rasul ini adalah validasi kita untuk mengetahui apakah benar dia menulis demikian. Coba kamu baca. Yohanes 8:58. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Oke, aku adalah aku. Sudah. Itu kata Yesus ya. Sebelum Abraham ada, aku adalah aku. Aku telah ada atau aku adalah aku. Kamu bisa baca di Keluaran 3 ayat 14. Seperti apa Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada Musa. Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya,
Beginilah kau katakan Oke. kepada orang Israel. Firman itu. Allah kepada Musa, dia memperkenalkan dirinya. Kalau kamu baca itu secara runut, ya. Musa menanyakan, apakah namamu ketika aku perkenalkan kepada orang Israel? Allah berkata, aku adalah aku. Itu perkataan Yesus yang dia ulang lagi kepada orang Israel di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum bapamu Abraham ada. Keluaran 3:14 Aku itu adalah adalah perkataan Yesus ya, yang diulang di kitab Perjanjian Baru itu tadi. Iya, itu validasinya. Yesus sendiri mengatakan. Jadi yang kamu tanyakan di dalam Yesaya itu adalah Yesus. Berarti Keluaran 3 ayat 14 kakak juga percaya itu adalah Yesus itu sendiri, betul ya kak? Loh, Yesus mengatakannya sendiri kok, bukan saya lagi. Setuju sih kak. Berarti Yesus itu adalah sang pencipta itu ya kak? Silakan kamu baca Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang Kamu ulang lagi yang di ayat 1. Setelah pada zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oke, dikatakan pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nabi-nabi. Yang berbicara kepada nabi-nabi adalah Allah. Yesus. Allah, Yesus sendiri ya kan? Di dalam Alkitab itu adalah Allah. Di ayat keduanya jelas lagi dibilang anaknya. Oke. Pada zaman akhir dia tidak lagi mengutus nabi, tetapi anaknya sendiri. Gitu. Tapi anaknya Jadi di sini, siapapun yang bertemu nabi-nabi di Perjanjian Lama itu adalah anak Allah. Kamu baca Yohanes 1 ayat 18. Sebelum lanjut kak, kata anaknya di sini bukan seperti pengertian RT 6 ya, Allah beranak, Silakan bukan. buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar kamu paham. Ini jawabannya. Yohanes. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Kalau Allah tidak pernah dilihat, tetapi anaknya yang menyatakan, maka yang ketemu Musa siapa? Tuhan Anak Yesus. Allah yang adalah Tuhan Yesus setelah inkarnat. Aku setuju kak yang ketemu. Makanya Tuhan Yesus bilang ya, aku sudah ada sebelum Abraham ada ya. Oke. Jadi yang ada lagi yang mau ditanya? Oke, setuju sih kak. Yang di Perjanjian Lama itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang di Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Allah kita, Tuhan kita cuma satu ya kak ya, satu pribadi ya. Jadi kita tahu bahwa Allah dinyatakan firman-Nya, dinyatakan anaknya. Firman-Nya itulah yang namanya anak, gelarnya anak. Iya, gelar ya kak. Setuju kak, itu gelar ya, bukan kayak di pikiran Gelarnya teman-teman RT 6. Itu gelar. Firman itu adalah anak itu. Hakikatnya Allah. Sebab Bapaknya Allah. Oke, berarti seluruh Perjanjian Lama itu adalah Yesus itu sendiri. Gelar Seluruh anak Allah itu Perjanjian adalah gelar Lama dia. adalah firman Allah atau anak tunggal Allah. Atau Yesus, bernama Yesus, begitu ya. Itu kemanusiaannya, Kak. Yesus itu nama kemanusiaannya, bukan nama Allah. Firman Allah kan, yang menjadi daging kan. Yesus itu nama kemanusiaannya. Coba buka Matius 1 ayat 21. Yesus itu nama manusia, bukan nama Allah. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia Oke. Jadi Yesus itu adalah anak laki-laki yang merupakan nama dari kemanusiaan Sang Firman. Iya. Ya. Yesus di Yohanes 17 ayat 12 kan juga mengatakan bahwa itu adalah nama Sang Bapa itu sendiri ya. Coba silakan dibaca.
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti benar dong yang sesuai dengan yang tadi Kak Agatha bilang. Namamu yang telah engkau berikan. Oke. Kalau Kepadaku. nama Bapak sudah diberikan, berarti Bapak udah nggak punya nama dong? Nama itu kan Kak nggak bisa diserah terimakan. Dia Tadi bukan kamu coba materi. baca. Namamu Ya. yang telah kamu berikan. Berarti nama Iya, Bapak sudah diberikan kepada Yesus. Berarti Bapak Iya. nggak punya nama kan? Yesus dong nama Bapak itu. Kan tadi Kakak udah konfirmasi di perjanjian lama. Kan Kakak udah Kamu tadi konfirmasi baca di Yohanes perjanjian 1 ayat lama. 18 nggak? Kamu baca nggak Ini Yohanes Yesus, 1 ayat 18? Yesus sendiri loh yang ngomong Kak. Iya, nama Bapak. Apakah dia Bapaknya? Jadi kalau saya memberikan nama saya kepada kamu, kamu adalah saya. Logikanya Ya deh. kan anak ini kan gelar. Kan bicara itu nama. Anak ini gelar nama kemanusiaannya Yesus. Jadi kalau saya kasih nama saya ke kamu, apa kamu jadi saya? Mikir deh, mikir. Jangan oneness terus. Ya, fix oneness. Orang nama Bapak dikasih, bukan namaku ku kasih untukku. Gimana konteksnya sayang? Firman Allah, anak Allah. Oke? Pikirkan itu. Sudah? Ya, nanya-nanya nggak paham, setuju. Kamu nggak perlu setuju, ini firman. Nggak perlu kamu setujui. Kamu nggak setuju, tetap ini ajaran Yesus. Paham? Ya, coba kalian pikir. Namaku kuberikan kepada mendadak Pastor. Maka Pastor adalah aku. Logikanya deh. Tolong. Wanesnya stop. Sibuk kalian nama YHWH. Udah Yohanes 1 ayat 18. Udah jelas di situ. Anak. Firman. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.